siang. Setelah jam 12 siang, kemudian menulisnya bukan angka 1 siang lagi, tapi 13, 14, 15, 16, dan sampai pukul 24 malam atau pukul 00 dini hari. Misalnya, menuliskan pukul 7 pagi. 7 berarti menulisnya ada yang menggunakan angka yang ada di dalam lingkaran kecil 07.00. Tapi jika menunjukkan pukul 7 malam, kamu menuliskannya yang sebelah sini 19.00. Itu ya. Pukul 21 malam. 21 malam berarti artinya jam 9 malam. Pukul 14.00. 14 ini ya, berarti artinya pukul 2 sore atau 2 siang. Nah, setiap jeda 1 ke 2 ini adalah 5 menit. Jadi pusatnya ada di angka 12 ini. 12 di angka 1 5 menit, 1 ke 2 5 menit, 2 ke 3 5 menit, 3 ke 4 5 menit, dan seterusnya. Misalnya pukul 3 pagi lebih 5 menit. Jarum pendeknya di angka 3 karena lebihnya hanya 5 menit, berarti itu dari angka 12 ini 1 5 menit, berarti di angka 1 jarum panjangnya. Kalau pas, jarum panjang di angka 12. Pukul 4 pagi, pukul 04.00. Jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 4. Pukul 5 sore lebih 15 menit. 5 sore menuliskannya adalah 17 angkanya. 17.15. Bagaimana jarum jamnya? Jarum pendek ada di angka 5, jarum panjang lebih 15. Dihitung dari angka 12. 1, 2, 3. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. Atau 1, 2, 3. 5 kali 3, 5 menit kali 3 sama dengan 15 menit. Bagaimana dengan operasi penjumlahan? Contoh, pukul 5 lebih 12 menit ditambah pukul 3 lebih 20 menit. 05.12, 03.20 dari belakang. 2 tambah 02, 1 tambah 2, 3. 5 tambah 3, 8, 0 tambah 00. Jika menitnya ini tidak lebih dari 60, maka sampai di sini sudah benar. Tapi jika lebih dari 60, maka harus dikurangi 60 dan jamnya ditambah 1 jam. Contoh soal yang nomor 2 misalnya. Pukul 4.20 ditambah 5.50. 4.20 ditambah 05.50. 0 ditambah 00, 2 tambah 5, 7, 4 tambah 5, 9, 0 tambah 00. Yang belakang ini menunjukkan menit. 70 menit. Karena lebih dari 60 menit, maka harus dikurangi 60 menit. Jamnya ditambah 1 menit. Misalnya ya, 70 menit dikurangi 60 menit, jadinya 10 menit. Dan jamnya ditambah dengan angka 1 jam, jadinya pukul 10.10 menit. Selanjutnya, melakukan operasi hitung satuan waktu. Satuan waktu itu ini yang di dalam kotak ini kalian harus hafal ya. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, dan 1 jam 3600 detik. Mengubah hari ke jam atau dari kanan diubah menjadi ke kiri, angka yang ada di dalam sini dikalikan dengan soal. Sebaliknya, mengubah jam ke hari, menit ke jam, detik ke menit, detik ke jam, atau dari kiri diubah menjadi ke kanan, maka yang diketahui ini dibagi dengan soal. Soalnya dibagi dengan yang sudah diketahui ya. Dibagi, ini dikali ya. Contoh, 2 hari sama dengan titik-titik jam. 2 hari sama dengan 2 kali 24 jam. Dari mana ini? Ingat, 1 hari sama dengan 24 jam.
hari diubah ke dalam jam. Jadi soalnya dikali 24. 1 hari sama dengan 24 jam. Ini didapat dari sini. Hari diubah ke dalam jam. Dari kanan diubah ke kiri. Berarti soalnya berapa dikalikan dengan 24 ini. Soalnya 2 kalikan 24 jadinya 48 jam. Contoh soal yang kedua, 48 jam sama dengan titik-titik hari. 1 hari sama dengan 24 jam. Jam diubah ke dalam hari, dari kiri diubah ke kanan, berarti dibagi. Soalnya 48 dibagi dengan yang sudah diketahui 24 ini, jadinya 2 hari. Satuan waktu berikutnya, 1 abad 10 dasawarsa. 1 abad 100 tahun. 1 dasawarsa ada 10 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 milenium sama dengan 10 abad. Dari kanan diubah ke kiri dikalikan dengan angka ini. Dari kiri diubah ke kanan dibagi dengan angka ini. Contoh, 15 windu sama dengan titik-titik tahun. 15 windu sama dengan 15 kali 8 tahun sama dengan 120 tahun. Dari mana 15 ini? 15 adalah soalnya, 8 dari mana? Dari sini ya. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. Karena windu akan dijadikan tahun, dari kanan dijadikan ke kiri, maka soalnya berapa dikalikan dengan yang sudah diketahui ini. 15 soalnya 8 dari sini dikalikan, hasilnya 120 tahun. Soal yang kedua, 200 tahun sama dengan titik-titik abad. Ingat, 1 abad ada 100 tahun. Yang ditanyakan soal, tahun dirubah menjadi abad, dari kiri diubah ke kanan. Soal dibagi 100. Soalnya 200 dibagi 100 sama dengan 2 abad. Satuan waktu berikutnya, 1 tahun ada 12 bulan, Januari sampai Desember. 1 bulan itu ada 4 minggu. 1 minggu ada 7 hari, Senin sampai Minggu. 1 tahun itu ada 52 minggu. 1 tahun ada 365 hari. Sedangkan 1 bulan ada 30 hari. Dari kanan diubah ke kiri, misalnya bulan diubah ke hari, tahun diubah ke hari, minggu diubah ke hari, atau bulan diubah ke minggu, maka soal dikalikan dengan angka yang sudah diketahui ini. Sebaliknya, bulan diubah jadi tahun, minggu diubah jadi bulan, hari diubah jadi minggu, minggu diubah jadi tahun, maka soal dibagi dengan angka yang sudah diketahui ini. Contoh soalnya, 6 tahun sama dengan titik-titik bulan. Ingat, 1 tahun ada 12 bulan. Dari mana ini? Dari sini ya, 1 tahun ada 12 bulan. Tahun diubah ke dalam bulan, maka soal dikalikan dengan angka 12 ini. Soalnya 6 tahun, berarti 6 kali 12 bulan sama dengan 72 bulan. Contoh soal yang kedua, 28 minggu sama dengan titik-titik bulan. Ingat, 1 bulan ada 4 minggu. Dari mana ini? Dari atas sini ya. 1 bulan ada 4 minggu. Bulan akan diubah ke minggu akan diubah ke dalam bulan. Jadi soal dibagi 4. Soalnya 28 dibagi 4 minggu sama dengan 7 bulan.